Maksud aku tuh ngeliatin foto itu untuk kunci ya. Tadi kan posisinya di mana gitu kak. Tapi fotoku hancur semua, nggak bisa. Akhirnya aku panggil ketua aku dong. Aku udah bilang, demi Tuhan, gue tadi foto ini ada. Gue tahu ini gunung ini ada di mana. Sekarang foto gue gini semua. Akhirnya kita berdua udah tahu kalau ini tuh ada yang salah gitu kan. Jadinya kita cari, kita naik lagi. Jadi posisinya dari tempat saya berdiri, saya di Batu. Saya jadi orang terakhir ya. Kalau misalkan karena kita naik lagi nyari jalur, kita mau balik lagi nih, atau mau balik lagi ke puncak. Kita nyari jalur yang benar gitu. Jadi kita naik sampai orang yang pokoknya terakhir lihat ke mataku, dia berhenti gitu. Nanti orang satunya lagi, jadi satu-satu kita tuh jadi 11 orang tuh di posisi berbeda-beda untuk naik lagi, dan kita ternyata nggak sampai puncak gitu. Akhirnya turun lagi kan semua. Pada saat turun lagi si ketua ini nggak ikut turun, jadi kita ber-12, ber-10 bilang nggak nyampe, kok bisa ya, harusnya itu puncak sama apa namanya tenda gitu itu nggak sejauh itu gitu, nggak sejauh itu karena kita tuh udah deket banget, kok bisa. Abang dek mana, abang dek gitu. Nggak ada, tiba-tiba dia turun. Jadi untuk informasi aja, jadi si abang dek ini memang ada tameng katanya, walau mungkin dia minta tolong atau gimana aku nggak ngerti. Jadi tiba-tiba mungkin kayak gitu kan, tiba dia sampai kita, dia langsung ngasih tahu jalan, kita kesini gitu. Kita kesini itu bukan jalur, asal just information aja, itu bukan jalur. Jadi itu tuh ilalang kak, ilalang tinggi-tinggi banget, dan itu bukan jalur orang pernah lewat situ tuh enggak. Jadi kita tuh melewati itu, dia diambil paling depan, jadi dengan kakinya itu siapa ilalang itu dipatahin dulu pakai kakinya itu, jadi dia yang membuat jalur itu gitu. Dan jalur itu nggak gede, mungkin ini aja bantalan aja kegedean. Jadi kecil banget kan, mungkin segini ya. Jadi aku ambil, aku di tengah tapi agak ke belakang juga. Dari 11 orang itu aku bilang jatuhin diri ke kanan gitu, karena kan posisi gunung kan gini. Jadi kita tuh ngambil yang kalau jatuh ke tanah lagi gitu, nggak jatuh ke sini gitu, nggak jatuh ke jurang gitu. Akhirnya udah aku invent gitu, jalanlah kita menembus jalur yang sebenarnya harusnya bukan jalur gitu. Dan aku nggak tahu kita ketemu pendaki, dan itu memang trek kita. Akhirnya Mr. D itu nanya, bang ngeliat tenda nggak di bawah gitu. Langsung abang itu bilang, tenda Loren ya bang? Iya bener-bener, ngeliat nggak? Ada tuh di bawah, jauh nggak? Enggak, bentar lagi katanya. Turunin aja, lewatin jalur ini. Emang dari mana? Sempet aku ingat si abang itu nanya, kok dari sana gitu, kok dari sana. Tapi nggak ngomong kenapa kita lagi dari sana, iya doang, iya gitu. Terus kita kembali lagi turun, alhamdulillah kita ketemu lagi tenda kita. Udah nggak inget waktu, kita lapar kan kak, abis itu lapar makan, udah istirahat, udah makan, itu pokoknya inget itu abis sholat zuhur, kita kembali turun karena niat kita kan masih ada niat mau ke perahu ya gitu kak. Terus kita turun deh tuh, di situ turun. Lama banget itu kita ke hutan Lamtoro namanya. Jadi di peta itu ada tulisan pos 1 ini adalah nama posnya ini, pos 2 itu. Nah itu di situ ada hutan Lamtoro. Jadi kita sampai deh tuh ke hutan Lamtoro, jalan tuh kak. Itu tuh udah ngerasa udah capek karena kita ngerasa kok jauh banget gitu. Just informasi buat pribadinya si Mr. Denny, kenapa juga dia kita tunjuk jadi ketua, dia tuh pribadinya sabar banget bang, beneran dia tuh sabar banget, bagus gitu, makanya kita jadi ketua. Jadi salah satu dari kita itu agak memang agak lemah fisiknya. Yang cewek satu lagi ini kan, cewek itu ada aku sama teman aku itu satu. Nah satu ini memang agak lemah, dan kita tuh dengan santainya pas naik, pas turun ini juga kita masih bantuin dia bangunin gitu. Tasnya juga dibawain sama teman kita namanya Lucky, tasnya dia dibawain sama Lucky itu satu, masih aman. Dan pada saat aku turun itu sebenarnya belum berpikir macam-macam ya, cuma mungkin oh kita jalannya lambat aja gitu, lama. Aku itu kita itu kesasar atau kita muter-muter di situ karena pada saat jalan itu aku ngeliat ada bapak-bapak. Jadi posisi aku turun begini kan, kita posisinya begini kayak orang berbaris gitu turunnya.
aku di belakang itu aku lihat bapak-bapak di sebelah kanan aku, berarti ya sebelah kanan aku itu ya posturan orang mau ngarit gitu, terus dia bawa celurit, ya bawa celurit, dan itu memang ini setelah aku udah turun ya, setelah aku berpikir posisinya dia itu celuritnya itu ngarah ke arah kita gitu kak. Dia tuh cuma diem aja, dia diem aja gini, maksudnya ngeliat ke arah aku itu. Namanya kita orang pendaki tuh setiap ketemu pendaki tuh biasanya nyapa, jadi situ aku nyapa gitu, nggak bilang misi pak atau apa, itu karena udah capek ya kak, capek banget itu, karena capek banget kita udah nggak bener istilahnya. Jadi dari yang sebelumnya kita saling tolong menolong, saat itu nggak lagi, dia pada capek kali ya. Kita itu udah yang teman aku yang cewek ini udah sampai jatuh berkali-kali, kita itu yang tadinya masih bantuin ngangkat gitu, dia sampai kita udahlah bangun gitu, udah bangun aja jalan lagi, udah sampai begitu. Terus kita tuh berkali-kali udah, sebenarnya aku sama ketua aku tuh udah sadar gitu, ini kita aneh gitu, perjalanan kita ini aneh. Jadi kita tuh berkali-kali juga ngingetin teman-teman, jangan sompral dong ngomongnya, jangan sompral gitu. Karena yang kita pikirin nggak boleh, iya karena dia nggak boleh ngomong, jaga omongan lah gitu ya. Iya betul, karena kita pikirin itu nggak pikir yang lain gitu. Jangan sompral dong ngomongnya, dijaga, direm gitu loh, kayak gitu. Kita marah-marahin dia juga cuma itu karena kita berpikiran emang di situ salahnya. Aku sama si ketua ini udah nyadar kita tuh diputerin sampai pas aku ketemu lagi sama bapak itu untuk kedua kalinya. Posisinya sama, ngadepnya sama, cara bawa celuritnya itu juga sama. Di situ aku udah agak jauh nih dari bapak itu. Ketua kata aku, kayak kita harus briefing. Yaudah berhenti semua berhenti. Itu tuh nggak cuma kali itu ke aku briefing, sebelumnya udah, karena kita maksudnya briefing itu buat mungkin kita kecapean kali ya, jadi maksudnya tuh biar healing dulu gitu, tenang dulu, kita berpikir nih lewat mana gitu, biar balik fokus gitu ya. Biar kembali fokus gitu. Udah berkali-kali, nah ini entah yang keberapa kali. Terus aku ngomong ke si ketua, ngeliat nggak yang bapak tadi gitu. Iya ngeliat, dan ternyata yang ngeliat itu aku doang, aku sama ketua, yang lain itu enggak, sama Bang Den. Terus kita kok bisa gitu, terus ini gimana gitu, ini kita bisa keluar nggak dari sini gitu. Itu posisinya aku udah selesai maghrib, udah gelap, itu udah gelap. Harusnya itu kalau dari peta aku, dari tempat aku ngecamp sampai keluar hutan Namtor itu harusnya 4 jam sampai base camp, bukan, sampai pos 1 sampai bawah. Itu aku berarti kan jam 2 sampai dengan jam 7 malaman gitu kak, kayaknya habis maghrib itu udah berapa jam? 4 jam lebih kan? Dan aku masih di hutan Namtoro. Hutan Namtoro itu masih agak di atas, belum ke bawah banget gitu. Terus kita briefing situ udah berhenti, ngomong dong ketua, jalan lagi yuk gitu. Nah si teman aku ini Lucky, dia bilang ntar mas 5 menit lagi gitu. Sebelumnya itu juga kita tuh udah nyuruh, mungkin kan tadi kan yang di atas kan kita sempat naik apa tugu itu yang tadi saya ceritain. Kita tuh berpikir apa mungkin salahnya di sana gitu, terus kita tuh bilang minta maaf gitu, yang tadi naik minta maaf gitu. Mereka bilang sih udah gitu, udah minta maaf. Terus si Lucky ini nggak mau jalan nih, 5 menit lagi itu tasnya Linda yang dibawain dilempar kak, karena saking capeknya kali iya ya. bener, karena kita tuh udah emosi kita kayak tuh udah carut desperate gak sih, kayak kok lama banget iya sampai fisik mental juga, ini kenapa nggak nyampe gitu kan, masih di situ terus. iya benar. Jadi yang tadinya kita solidar banget jadi ya hilang aja gitu, kayak ya udah gitu. Terus kita juga salah dulu sih gitu, makanya kita nyampe ke lu sih gitu. Itu udah yang nggak bener banget deh pokoknya itu saat itu. Tiba-tiba si Lucky ini ngomong yang dari tanah kembali ke tanah, apa kayak gitu kak, aku nggak ngerti gimana itu. Dari tanah kembali ke tanah. Iya, terus yang Jawa kayak gitu dah. Kembali ke tanah. Terus nggak tahu lagi. Aku pokoknya intinya ada beberapa kata dia pokoknya yang dari sana kembali ke asalnya gitulah intinya. Terus membiarkan kita yang manusia kembali ke dunia kita manusia gitu. Jadi pokoknya intinya dari yang dia sebutin itu begitu kak. Aku nggak gitu ngerti dan kaget kenapa dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, karena sebelumnya nggak pernah. Dan agak kenceng gitu kan. Terus kita kayak, lu kenapa Ki? Gitu. Enggak, dia diem.
Terus kan aku kan udah posisi di dekat sama ketua ya. Karena kan kita berpikir maksudnya kita harus gimana nih gitu. Tiba-tiba teman kita satu ini datang nih, bilang, "Mas, gue mau minta maaf ya." "Kenapa lu?" "Sebenarnya tadi gue metik bunga." Kaget dong aku di situ. "Metik bunga?" "Iya, habis bunga itu cakep banget," gitu ya. "Gue belum pernah ngeliat bunga kayak gitu, bunga itu bagus banget, gue niat mau metik bunga itu ngasih ke pacarnya," kata dia gitu. "Bunga?" Terus aku langsung inget dong pesen sama bapak awal di base camp itu tadi, "Emang bunganya kayak gimana?" kata aku gitu. "Oke, cakep banget mbak, gue nggak pernah ngeliat bunga kayak gitu sebelumnya. Bunganya tuh warna putih." Aku nggak nanya ya warnanya, tapi dia tuh bilang bunganya warna putih. Aku juga nggak bisa imagine kayak gimana karena dia bilang nggak pernah ngeliat, karena dia bilang nggak pernah ngeliat. Dan aku udah cari referensinya di mana kan nggak ngerti. Akhirnya kita cuma marahin, "Kenapa lu begitu?" "Iya mas, gue minta maaf." Nah si Lucky ini cuma informasi aja, jadi si Lucky ini memang dari keluarganya itu agak kejawen gitu. Mungkin dia itu ngomong gitu tiba-tiba bawah sih, pas setelah di bawah dia ngomong memang ada bisikan dari kakeknya gitu katanya. Lanjut. Terus ini tanya ngobrol Pak. Selamat malam. Bisa bicara? Malam. Bisa bicara? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dengan siapa? Kita panggil Bapak, nggak apa-apa? Boleh? Bapak ada yang mau disampaikan? Ya. Ini Bapak yang tadi ditemuin sama Anis. Bukan? Oh, Aki. Aki. Bukan. Aki. Yang tadi di gunung. Kan. Tuh aku butuh backupan, nggak bisa ngajak ngobrol. Siapa manggil? Kak Fabio. Aku panggil Kak Fabio. Halo. Bukan. Assalamualaikum. Ingat siapa tuh? Aki. Aki yang mana nih? Dari mana Aki? Aki dari mana? Jauh. Saya Aki. Ini Aki ada keperluan apa ya? Dipanggil sama siapa? Sama Kami semua. Oke, gimana? Oke, ini aku Fabio. Kita sih mah ini ya, tapi ada yang mau diceritain nggak? Ada yang mau diceritain? Ada yang mau diceritain? Nggak ada. Oke, sorry ya Ki ya kalau misalnya terpanggil gitu kan ya. Ini berdua lagi. Nggak apa-apa Ki, kita cuma di sini lagi cerita-cerita. Kak Irma, bantu Kak Irma. Aku. Mana? Sini Kak, masuk Kak. Aku harus di kamar nih. Nggak apa-apa di sini aja. Santai aku aja yang. Assalamualaikum. Mau berbagi cerita sama semuanya. Ini kan Aki dari Jawa ya, dari Wonosobo ya. Yang pastinya tahu banget silah-silah di gunung itu ya, yang kita lagi bahas gitu. Mungkin dari teman-teman yang berangkat ke sana, ini
Aki juga sempat ngingetin ya di sana ya untuk jaga-jaga ya Ki. Seperti itu. Jadi tujuannya si Aki tuh sempat nampakin diri Ki, mohon maaf. Ke ini ke Anis yang ini ya. sama teman-temannya. Boleh dilihat dulu. Bener ya. Iya, jadi Anis nggak perlu takut sebenarnya karena Aki mau mirip cucunya nggak Ki? Nggak, cuma mau ngingetin. Mungkin ada pesan Ki nih buat anak-anak muda yang mau naik gunung ke sana. Lain kali lebih berhati-hati. Iya, pasti. Mungkin Mohon dari maaf ya Ki. iya. Tolong dijaga ya, buat alamnya tolong dijaga ya, jangan macam-macam juga. Kalau untuk pesan buat teman-teman juga, kalau mau naik gunung jangan lupa baca doa, beri salam, karena kan kita sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, ibaratnya saling ini ya, saling jaga silaturahmi juga gitu ibaratnya. Jangan berkata-kata yang kurang tepat ya, tepatnya sih gitu ya. Dan untuk kalau ada info sekecil apapun, diinfoin, tolong diinfokan secara benar gitu, biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Gitu. Makasih ya Ki ya, sebelumnya udah dibantu, dituntun adik-adiknya ini ke jalan yang benar lagi ya Ki ya. Jadi nggak tersesat di hutannya ya Ki. Mungkin ada yang mau ditanya? Cukup sih Ki. mohon maaf kalau waktu itu kita ada kurang sopan waktu singgah di sana, nggak maksud gitu. Kita juga maklumin para teman-teman kita yang kurang ngerti daerah sana gitu Ki. Mohon maaf, semoga karena kejadian ini kita jadi berusaha sama belajar yang buat kedepannya nggak semua. begitu lagi Ki. Terima kasih juga udah dikasih tahu yang bagusnya. Terima kasih ya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah segini lagi. Jadi Iya, akhirnya teman aku ini cerita kalau dia tuh ngambil bunganya itu yang dia bilang belum pernah lihat sebelumnya gitu. Terus ditanya mana sekarang bunganya gitu. Kata dia udah dibuang. Akhirnya udah dibuang Mas tadi. Di mana lu buang? Maksudnya kita juga penasaran bunganya secantik apa sih gitu. Udah Mas tadi waktu kita jalan gue buang gitu, gue buang diam-diam gitu. Ya udah, tiba-tiba nih si Lucky ngomong lagi, yaudah Mas ayo turun gitu. Ki turun sekarang, yaudah ayo gitu. Alhamdulillah nggak lama dari kita mulai jalan lagi, nggak lama dari dia mengakui kalau misalkan dia habis melakukan petik bunga itu, kita keluar dari hutan Antoro. Kembali lagi kita melihat hutan yang maksudnya vegetasinya udah beda ya, udah beda hutan gitu, dan ada kebun teh gitu. Alhamdulillah itu udah yang, tapi itu udah malam. Pokoknya alhamdulillah kita udah keluar dari hutan Antoro itu sekitar jam 12 malam. Akhirnya kita nyampe di pos kebun teh yang akhirnya kita bikin tenda. Jadi dari jam 2 sampai jam 12 malam itu nggak masuk akal banget karena harusnya cuma 4 jam. Jadi aku 12 jam sampai ke kebun teh itu. Jadi 8 jam aku di hutan Antoro. Jadi muter-muter situ aja. Yes, 8 jam itu dari hutan Antoro bawah itu aku sekitar 2 jaman itu. Dan pada saat ini cerita pas kita udah turun ya Kak, itu udah turun, mana aku cerita kalau misalnya dia tuh melihat Poci di perjalanan pada saat kita turun juga. Dan posnya sama dari kita bersebelas yang lihat 3 orang, Lucky, Vicky sama Putra yang lihat Vicky. Aku sendiri nggak ngeliat karena mungkin udah capek banget, pokoknya pengen tuh tenda tidur gitu. Pokoknya mau tidur aja ya. Iya. capek banget udah kayak mikirin Sampai saat itu aja temen aku aja minta temenin pipis, gak ada yang mau nemenin. Aduh itu pokoknya jangan ditiru, teman-teman semua jangan ditiru buat kayak gitu. Itu badan kita itu udah mental drop, udah kacau banget.
fisik udah nggak bener banget juga itu udah. Akhirnya besok pagi kita akhirnya ngikut ada truk kol, pengangkut kol itu, kita ikut turun ke bawah karena kita udah kayak gue nggak kuat Udah nggak kuat lagi. Iya, untuk turun lagi itu besok paginya. Turun sampai di rumah si bapak ini, sampai di base camp. Si bapak ini nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliat dan tidak menyapa apa-apa. Dari situ aku sama si ketua ini merasa bersalah. Apakah dia tahu kejadian kita semalam gitu kan? Seperti mau mencurigakan mereka semua nih. Pokoknya 17-an di gunung itu udah buyar, udah pakai gue pulang gitu, udah nggak pengen lagi 17-an kayak gimana gitu. Udah pulang lah ya. Akhirnya aku sampai di bawah itu nggak lama, bahkan aku nggak mandi. Kita pulang, akhirnya kita mandi di terminal. Nggak tahu kenapa aku merasa bersalah aja ke si bapak itu. Mungkin dia kan udah ngingetin, tapi aku sama si ketua ini yang tidak menyampaikan amanahnya gitu. Jadi di situ kita yang kok bisa gitu, dan aku juga ngakuin ke teman-teman sebenarnya tuh si bapak tuh udah ngomong begini tapi kita nggak ngomong gitu. Jadi si yang ngambil gue juga, kok lu nggak bilang sih mas gitu, kok lu nggak bilang sih mbak ya karena kebetulan banget pikiran aku sama pikiran gue itu sama. Emang secantik apa sih bunganya harus kita sampaikan gitu. Bunga cantik di gunung palingan edelweiss atau bunga cantik apa sih, anggrek itu yang ya udah Ambil aja ya, iya. bunga. Dan ternyata dia bilang dia belum pernah ngeliat bunga kayak gitu. Aku juga sampai sekarang nggak tahu ya bunganya kayak gimana. Gitu sih Kak, itu pengalaman aku abis itu juga masih naik gunung lagi beberapa kali, dan alhamdulillah belum pernah sih sampai kesasar gitu lagi sampai 8 jam di tempat yang sama, di hutan yang sama, spot yang sama. Nggak pengen lagi sih. Tapi enggak, setelahnya naik gunung lagi kan? Masih agak trauma kan? Pembelajaran Alhamdulillah juga. nggak trauma, tapi betul Kak, jadi pembelajaran Betul. aku untuk Lebih buat semuanya juga nih. setiap gunung atau Gengs-gengs di setiap sana ya. tempat itu ada mitosnya berbeda-beda gitu. Terus ada pantangannya berbeda-beda juga. Sebisa mungkin ini karena kita, ya aku mengakui karena kita itu tamu gitu, ya kita harus ngikutin aturan di sana gitu. Karena ya tuan rumah aturannya biasa memang beda-beda. Setelah sampai rumah nggak ada kejadian-kejadian ya kan? Sebenarnya ada Kak, tapi aku lupa. Nah, ya udah. Oke, ceritanya sampai situ aja ternyata. Tapi pesannya banyak sih sebenarnya pesannya buat banyak teman-teman yang banget. suka naik gunung tuh benar-benar harus mengikuti ya semuanya aturan yang udah diinfokan pertama kali tuh. Hal sekecil apapun itu wajib diinfokan. Betul. Biar tidak terjadi kesalahan lagi gitu loh. Karena kita namanya juga bertamu, kita harus sama-sama saling dijaga alam, sama benar. semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Pesannya adalah Ikuti tata tertib dan aturan di lingkungan tersebut. betul, itu harus digarisbawahi. Jangankan di rumah ya, di luar pun kita harus mentaati peraturan yang sudah ada. Oke, sekian dan terima kasih video kita kali ini. Kita dari Unknown Stories mohon pamit undur diri. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe Unknown Stories.